SPBE sudah dipastikan lanjut. Indeks SPBE yang diharapkan adalah diproyeksi ya di 2025 ditargetkan berproyeksi adalah dengan 3,12. Di tahun 2045 itu memiliki proyeksi di angka 5. Artinya 2025, at least tahun depan ini, kementerian lembaga menjadi bangunan baseline-nya untuk pembangunan kita berikutnya 20 tahun ke depan harus memiliki indeks di angka 3,12. Tapi yang paling penting jangan melupakan bahwa SPBE itu harus berdampak. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. RPJPN 2025-2045 sudah disahkan menjadi undang-undang. Ya, saya tentu tidak membahas secara kompleks undang-undang tersebut, tapi ada satu poin-poin yang sangat menarik tentunya buat kita ya dalam perspektif topik kita, yaitu tentang digitalisasi. Kalau kita melihat secara struktur dan garis besarnya, saya tidak membahas tentang visi dan segala macamnya, tapi saya mengambil sudut pandang 3 hal, yaitu di RPJPN 2025-2045 kita bangsa Indonesia akan melakukan 3 jenis transformasi. Ya, ini sangat menarik ya gitu ya. Bahwa ya oke lah, kita zaman Pak Harto, zaman saya dulu kita punya GBHN segala macam. Memang apapun ini akan jadi panjang sekali ya. Wah, ngomong kita kalau cerita tentang VUCA segala macam, perubahan yang begitu cepat. Tetapi sebagai sebuah bangsa tentu mendefinisikan perencanaan yang panjang akan menjadi sangat penting. Jelek, buruk, ataupun nggak sempurna, nggak apa-apa. Yang penting kita punya rencana, kita punya mimpi, kita punya harapan yang akan kita capai. Ya tentu yang namanya mimpi ataupun harapan harus segera diturunkan menjadi cita-cita dan juga harus dieksekusi dalam sebuah program kerja. Kembali ke hal yang sangat menarik tadi, ada 3 jenis transformasi yang dituliskan di dalam RPJPN kita, yaitu pertama transformasi sosial. Ya, transformasi sosial. Yang kedua adalah tentang transformasi ekonomi. Yang ketiga adalah tentang transformasi tata kelola. Ya, artinya motornya ada di sini. Bagaimana bangsa kita berusaha untuk berubah. Yang namanya transformasi ini kan pasti orientasinya adalah bagaimana kita melakukan perubahan. Nah, perubahan apa yang kita mau bangun? Transformasi sosial ya berorientasi kepada bagaimana kita memiliki manusia unggul, SDM unggul. SDM unggul dalam perspektif yang dibangun oleh pemerintah kita dalam perencanaan 20 tahun ke depan ini adalah bagaimana dari aspek pendidikan, dari aspek kesehatan, dari bagaimana aspek sosial. Artinya, kalau kita berbicara tentang transformasi sosial, bagaimana kita akan memiliki manusia unggul di tahun 2045. Apalagi kita akan mendapatkan bonus demografi, di mana usia produktif akan sangat berlimpah sekitar di tahun 2030 mendatang. Jadi bagaimana mentransformasi SDM Indonesia menjadi SDM unggul. Yang kedua adalah tentang transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi berorientasi kepada middle income trap ya. Bagaimana kita bisa menjadi negara berpendapatan tinggi, ya berpendapatan tinggi tentang ukurannya tentang pendapatan per kapita dan sebagainya. Ya. Orientasinya tentu kepada ekonomi, bagaimana memanfaatkan ekonomi digital, geopolitik dan sebagainya. Nah, kita akan bertransformasi dari negara yang berpendapatan menengah menjadi yang berpendapatan tinggi. Memang ada bahasa trap ya kalau kita mendengar statement dari Bu Sri Mulyani waktu itu tentang jebakan middle income trap ini. Kita harus keluar dari zona ini untuk bisa masuk ke zona yang lebih tinggi. Kita bertransformasi ke sana. Dan satu hal yang terakhir, transformasi yang dibangun dari RPJPN ini adalah tentang transformasi tata kelola. Ya ini menarik ya, karena tata kelola ini akan berorientasi kepada urusan daleman kita. Di situ membahas partai, ya. Di situ ada partai loh. Di situ bagaimana kita akan bertransformasi menjadi partai modern. Saya lagi channel ini bukan channel politik ya. Saya nggak membahas politiknya. Tapi saya sangat menarik bahwa di transformasi sosial ini ada hal yang menjadi fokus saya atau fokus dalam channel MIT Podcast
yaitu adanya SPBE di sana. Pernah dibahaskan di topik saya sebelumnya, apakah SPBE ini akan lanjut ya? Terjawab sudah, karena memang di dalam transformasi sosial ini, di situ dalam terminologi transformasi digital, pemerintah kita sudah merancang bagaimana SPBE bisa mencapai titik-titik yang ingin dicapai. Ya, menarik lagi kalau kita ulas tentang transformasi digital, ya, di dalam transformasi tata kelola maksud saya, di dalamnya ada yang namanya SPBE di situ. Jadi SPBE sudah dipastikan lanjut di eranya presiden siapapun, ya. Setelah ini, yang dimana di era 2025 sampai 2029 adalah eranya Pak Prabowo, nanti di era berikutnya, presiden berikutnya dan selanjutnya, pijakan undang-undangnya sudah ada untuk bisa kita mencapai yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik tadi. Ada satu hal yang saya akan ulik sangat menarik di situ, yaitu adanya transformasi tata kelola tadi, itu mengandung 4 indeks. Ya, artinya begini. Boundary, artinya negara kita sudah melakukan proses boundary. Ada boundary transformasi sosial, ada boundary transformasi ekonomi, ada boundary transformasi tata kelola. Di transformasi tata kelola sendiri itu memiliki 4 indeks yang bisa diraih. Yang pertama indeks materi hukum, yang kedua adalah indeks SPBE, yang ketiga adalah indeks pelayanan publik, kemudian yang keempat adalah anti korupsi. Ini inline sekali. Ini sangat menarik buat saya. Ya, kenapa? SPBE dan anti korupsi berada di terminologi yang sama, yaitu yang namanya tata kelola. Saya pernah menyampaikan di seri sebelumnya bahwa SPBE ini ibarat kata obat bagi yang ngerasa sakit. Saya pernah bicara, ya, bagi yang merasa sakit, ya sebaiknya kan minum obat toh Pak ya. Ya, yang bahaya kan yang merasa sehat aja. Merasa sehat itu kan berarti tidak sakit juga tidak sehat gitu ya. Ya, merasa namanya juga merasa gitu ya. Nah, saya pernah bicara bahwa ada 3 sakit yang bisa diobati dengan minum obat yang namanya SPBE tadi. Ya, yang pertama adalah korupsi yang tidak kunjung reda. Ya, yang kedua adalah data yang tidak kunjung valid, akurat dan cepat. Yang ketiga adalah layanan yang bertele-tele, layanan yang buruk lah, layanan publik yang buruk ya. Saya pernah bicara ini di seri sebelum-sebelumnya dan obatnya adalah SPBE. Dan ternyata dua ini berada di indeks transformasi tata kelola, yaitu anti korupsi dan pelayanan publik. Obatnya adalah SPBE gitu ya. Memang tinggal satu nih masalah data. Dan kalau sedikit saya ulik di RPJPN yang kita baca bersama ini, mesti kita bedah dan kita baca bersama gitu ya. Akan ada sinkronisasi antara sistem elektronik terpadu dan tata kelola data. Ini menarik bahwa pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat gitu lah. Inilah jawaban dari kecemasan saya waktu itu. Pak Prabowo ternyata sudah di-guide dengan undang-undang ya yang mengatakan bahwa digitalisasi pemerintahan ini harus segera dilanjutkan. Saya kembali ke titiknya, yaitu transformasi tata kelola akan menjadi payung dari SPBE berikutnya. Ini menarik ya. Selama ini kita mengenal SPBE berpayung kepada Perpres 95 atau 2015. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang ini, undang-undang tentang RPJPN maksud saya, SPBE memiliki payung, yaitu adanya di transformasi tata kelola. Kita akan melihat bahwa atau mengetahui approach-nya, metodologi atau pendekatannya adalah di tata kelola. Sangat menarik yang tertera di dalam RPJPN kita ini. Indeks SPBE yang diharapkan adalah diproyeksi ya di 2025 ditargetkan berproyeksi adalah dengan 3,12 ya. Di tahun 2045 itu memiliki proyeksi di angka 5. Sangat menarik loh, 3,12 ke 5. Artinya 2025 at least tahun depan ini kementerian lembaga menjadi bangunan baseline-nya untuk pembangunan kita berikutnya 20 tahun ke depan harus memiliki indeks di angka 3,12. Nah, ini menarik buat saya. Kenapa menarik buat saya di sini? Nah, ya
Satu, yaitu masih cukup banyak kementerian, lembaga, dan daerah yang memiliki indeks di bawah 312. Artinya mereka harus punya bergegas menginline-kan, karena namanya juga dengan RPJPN, menjadi patokan untuk membuat perencanaan di daerah kan. Acuannya kan dari tentu RPJPN ya. Apalagi nih habis pilkada, besok acuannya kan ini ya, bagaimana visi misi para kepala daerah harus sama dengan visi misi dari RPJPN yang ini sebagai patokannya ya, supaya kita inline semua. Ini kan tujuannya kenapa kita ada pilpres dan pilkada yang dibuat simultan ya, berurutan gitu ya, supaya kita punya kesinambungan pembangunan nasional kita. Ya, kembali lagi 3,12 adalah suatu hal yang tidak mustahil menurut saya ya, tidak mustahil. Tapi saya hanya titip pesan aja bahwa jangan sampai kita hanya mengejar indeks semata, ya indeks semata. Memang negeri kita indeks tidak salah sih dengan indeks ya, tidak salah ya. Tapi itu kan menjadi suatu ukuran kinerja kita kan ya, indeks kinerja, ya, indeks IQ dan sebagainya gitu ya, indeks kinerja ataupun IQ ya. Tapi yang paling penting jangan melupakan bahwa SWBE itu harus berdampak. Gitu ya. Bagaimana kita berdampak? Indeks oke, tapi dampak juga harus oke dong. Ya, jangan sampai lucu ya. Nanti indeks kita 3,5, 4, sekian atau bahkan nanti 5, tapi dampaknya sama aja. Artinya bagaimana kita berpikir bahwa itu bisa dibangun untuk menciptakan layanan publik yang semakin baik, data yang semakin valid, ya, tata kelola semakin baik, dan juga korupsi yang semakin berkurang atau bahkan kita menghilang. Nah, ini akan menjadi PR-PR yang berikutnya bagi kementerian, lembaga, dan daerah untuk memiliki SWBE berdampak dan tidak cuma sekedar indeks saja. Ya, selamat datang di era SWBE baru. Ya, sekarang naungannya adalah transformasi tata kelola dan sudah punya undang-undang. Jadi rencanakan pemerintah daerah, kementerian, lembaga ya sebagai acuan referensinya dalam terminologi tata kelola. Ya, ini berarti sudah benar ya bahwa terminologinya bukan di aspek teknologi tapi di terminologi tata kelola yang memiliki impact bersaudara tadi ya, ada pelayanan publik, ada anti korupsi sama materi hukum. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Lanjut terus SWBE, Indonesia akan menjadi lebih baik dengan digitalisasi. Terima kasih. MIK Podcast menuju Indonesia Digital.